Lebih dan kurang ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sih tuh? Ya udah, ini udah direkam juga. Mamam nak ya, mamam. Belum. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah membacakan kata-kata singkat. Acara selanjutnya ceramah memperingati Maulid Nabi, puncak yang kita nantikan, yaitu ceramah Nenek. Salam nak, yang akan ini baru yang ada. Bapak Al-Ustaz kita, yaitu Bapak Abdul Wahab SPD. Kepada Bapak dipersilakan dengan segala hormat. Iya, Bu. Saya izin sambil ngonten juga ini, Bu, mereka. Dan pembacaan doa sekaligus pembacaan doa. Kasih ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah makan belum? Udah sarapan? Ada yang udah, ada yang belum. Patutlah ndak semangat jawab salam. Ustadz kasih pantun, nanti jawab salam dia dengan semangat ya. Biar lebih dekat dengan siswa-siswi, murid-murid kita di SD Negeri Tenggulun, Ustadz turun ke bawah. Dengarin pantunnya ya. Ini talam bukan sembarang talam. Ini talam dari Tanjung Genteng. Ini salam bukan sembarang salam. Ini salam dari Ustadz Ganteng. Satu lagi pantunnya ya. Jalan-jalan ke kota Batam. Ke kota Batam jauh sekali. Siapa ibu guru tak jawab salam, kudoakan suaminya kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ibu yang nggak jawab salam. Allah. Ini satu pantun lagi ya. Nanti adik-adik semua jawab salam dengan semangat ya. Pak Somad jualan tomat. Ada sih nama ayahnya Pak Somad. Ini kalau ada mau maaf ya, Pak Somad jualan tomat. Yang membeli Bapak Riyadi. Salam pertama sudah semangat, tapi saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangatnya luar biasa, Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillahi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wa thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kitabihil hadits, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil
Rabbil Alamin. Salam ta'zim, salam hormat saya yang kami muliakan Bapak Ibu Kepala Sekolah. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Yang sangat kami hormati, kami muliakan seluruh Dewan Guru yang ada di SD Negeri Tunggulun ini, yang tak bisa kami sebutkan satu persatu, tapi mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Ada juga hadir Ibu komite. Ada yang kami hormati Ibu sama Bapak komite. Oh, nggak ada komite Bu. Nggak apa-apa. Dan yang sangat saya cintai, saya sayangi seluruh murid-murid SD Negeri Tunggulun. Sehat? Alhamdulillah. 3 hal saja yang ingin Ustaz sampaikan pada peringatan Maulid Nabi ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada isi, dan yang ketiga ada penutup. Selesai yang 3 ini, selesai ceramah kita, pulang kita. Nggak usah lama-lama, karena habis ini Ustaz bakal berangkat lagi ceramah ke Kampung Sinting. Ini jaraknya luar biasa, Masya Allah. Dan acara di sana dimulai Bapak Ibu habis zuhur. Saya khawatir nggak terkejar, makanya saya izin nggak bisa lama-lama. Kurang lebih 3 saja yang mau saya sampaikan. Ada pembukaan, ada isi, ada penutup, selesai pulang. Ya, kita masuk kepada pembukaan. Pembukaan itu ada 2, pujian pada Allah dan kemudian salawat pada Rasulullah. Kita masuk yang pertama, pujian pada Allah. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah? Karena firman Allah dalam Al-Ibrahim ayat 7, surahnya surah apa? Ibrahim. Ayatnya ayat berapa? Ayat 7. Biasa Ustaz ceramah di mana-mana itu selalu ada kuis. Nanti yang bisa menjawab pertanyaan akan ada hadiah. Tinggal kalian pilih mau yang di kantong sini, yang di sini, atau yang di sini. Tinggal pilih. Makanya nanti jangan ribut. Kalau ribut nggak dengar. Kalau nggak dengar nanti nggak bisa jawab pertanyaan dari Ustaz. Kita bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Kenapa kita harus bersyukur Ustaz? Karena Allah berfirman dalam surah Al-Ibrahim ayat 7. Ingat, surah apa? Ayat berapa? Apa bunyi firman-Nya itu Ustaz? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Artinya, kalau kita bersyukur kepada Allah, maka nikmat akan ditambah oleh Allah. Ya, bersyukur. Jangan sampai salah dengar nak ya. Ustaz pernah ceramah di pengajian ibu-ibu Wirid Yasin. Ustaz pernah ceramah ketika itu ada ibu-ibu yang sambil dengarkan ngantuk. Gara-gara ngantuk salah dengar. Ustaznya ceramah di depan berapi-api, ibu itu di belakang dengar berair-air. Kita harus bersyukur. Berapi-api itu, ibu itu di belakang berair-air sambil ngantuk. Kalau kita bersyukur pada Allah, maka nikmat akan ditambah. Terakhir salah dengar. Pulang sampai ke rumah disampaikan sama suami, mas, tadi Ustaz Wahab ngomong apa itu kata Ustaz Wahab? Kalau kita banyak-banyak bersyukur, kalau kita banyak-banyak bersyukur, maka nikmat akan ditambah Allah. Betul itu, betul. Pulang sampai ke rumah disampaikan sama suami bawa dia ke keluarga. Kemana? Ke tempat tukang pangkas. Dicukurlah rambut yang paling atas sampai habis semuanya. Terakhir mau makan nggak jadi-jadi. Kenapa? Gara-gara salah dengar. Halo. Hai. Pas mau makan, ini anak nengok bapaknya. Biasa berambut ganteng, tiba-tiba udah botak.
masukkan makan yang pertama. Bapak-bapak. Kemudian si bapak nengok maknya juga dipotong, habis botak. Biasa perempuan kan cantik kalau ada rambut, ini habis botak. Bapak nengok kenapa? Ibu botak. Gara-gara apa? Salah dia. Makanya pakai pendengaran terbaik biar tidak salah dengar. Ya, siap. Alhamdulillah. Ayo Ustaz mau dengar semangat anak-anak ini ya. Halo. Mantap. Coba yang lagi Ustaz mau dengar semangat yang laki ya. Jangan nggak semangat yang laki karena Ustaz juga laki. Oke? Hai. Mantap. Yang perempuan coba ayo buktikan jangan ngalah sama laki-laki. Hai. Luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya, ini ada email. Kalau Ustaz tanya apa kabar, jawabnya apa kabar, jawabnya iya. Bisa dicoba. Apa kabar? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Beri tepuk tangan untuk saya. Masya Allah. Tabarakallah. Itu yang pertama, kita harus bersyukur kepada Allah. Cara gimana, Ustaz? Caranya bersyukur itu gimana, Ustaz? Cara bersyukur, cukup kamu jadi anak yang baik, patuh kepada orang tua, patuh kepada gurumu. Ya, halo. Ini yang patuh-patuhannya semuanya, anak-anak baik bumi semuanya, betul? Gak pernah melawan sama orang tua, betul? Yang kalau disuruh sholat dikerjakan, betul? Gak main HP di rumah, betul? Main HP gak di rumah? Astagfirullah. Coba dia bilang Ustaz, kalau di rumah tuh pegang HP apa yang kamu mainkan? Coba, yang pertama apa? Game apa? Terus kenapa lagi? Astagfirullah. Tinggalkan HP punya. Apa yang diambil Ustaz? Al-Quran. Dibaca Al-Quran. Nah, pandai ngaji lo. Tidak Al-Quran lo. Siapa yang ngasih kok? Banyak juga ya. Siapa yang mudah Al-Quran? Alhamdulillah. Dah, turunkan tangan. Bersyukur kepada Allah, patuh pada orang tua, patuh pada guru. Selagi yang baik yang disuruh, maka harus kita patuh, harus kita laksanakan, harus kita lakukan, sehingga kita menjadi anak yang bagus, sehingga kita menjadi anak yang baik. Yang kedua, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo sama-sama kita berselawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika.
Salawatullah alaika. Ayo sama-sama. Ya Habib. Ya Ya Habib Ya Muhammad Ya Musa Fatimah Ya Ya Mubajjal Ya Imam ini sekali lagi sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nabi, ini kita mulai masuk mengaji, kita mulai masuk materi, ya. Ya. Oke. Nabi itu jumlahnya ada 124.000. Wah, nah ya. Nabi itu jumlahnya ada berapa? 124.000. Segitulah jumlahnya rambut baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di kepalanya. Tapi di antara 124.000 itu hanya ada 315 yang diangkat menjadi Rasul. Beda Nabi Ustaz, beda Rasul, beda. Kalau Nabi diutus dapat wahyu untuk dirinya sendiri, kalau Rasul dapat wahyu untuk disampaikan kepada orang lain. Tapi di antara yang 315 itu hanya ada 25 Nabi yang wajib untuk kita ketahui sebagaimana yang tercantum dalam rukun iman itu. Siapa itu nabinya? Dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang 25 ada 5 kategori nabi-nabi yang terbaik, yang cobaannya luar biasa. Tapi di antara yang 5 itu ada satu nabi penutup terakhir, nabi yang terbaik, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan Nabi Muhammad itu dilahirkan? Kapan? Siapa yang bisa jawab? Ustaz kasih hadiah. Sini ke depan. Jangan malu nak. Ustaz lagi yang mendidik mental kalian, biar kalian berani. Ayo, siapa yang maju? Ustaz kasih beberapa menit sambil Ustaz ambil hadiahnya. Nah, nanti kalau nanti di kantong Ustaz nih hadiah, jujur aja kosong. Karena kebetulan lupa Ustaz masukkan masih di situ. Bentar ya, Ustaz ambil hadiahnya ya. Bapak, Iya Bu, ambil hadiah dulu. oh.
Ya, siapa namanya? Nabi Muhammad. Tidak, nama kamu. Nabila. Nabila, nggak apa-apa. Namanya Nabila. Duduk di kelas berapa, nak? 5 SD. Yang mau jawab siapa? Ini atau ini? Dua-dua boleh. Dua-dua boleh. Dua-dua. Apa jawabannya? Kapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dilahirkan? Tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin, tahun gajah. Alhamdulillah. Beri aplaus untuk mereka berdua. Hadiahnya 10.000. Ya, silahkan balik ke tempat, nak. Nanti Ustaz buat lagi kuis, ya. Kenapa disebut dengan tahun gajah? Karena ada seorang raja bernama Abraha datang ke Mekah, ingin tujuannya untuk menghancurkan Ka'bah dengan mengendarai gajah. Tapi belum sampai maksud dan tujuan mereka tercapai, datang kemudian burung ababil membawa batu dilempar. Sampai dalam tafsir Al-Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, dalam kitabnya disebutkan terjadi seperti ledakan. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Maka jadilah mereka seperti daun-daun yang terbakar. Sehingga ketika diteliti oleh orang-orang cendekiawan orang Amerika, ternyata disitulah ditemukan penemuan yang luar biasa. Asal muasal diciptakan bom yang pernah meledakkan Jepang Nagasaki. Kenapa? Datang ke kota Mekah, pas di dekat Ka'bah, diteliti. Maka nanti adik-adik jangan putus sekolah, tamat SD lanjut SMP. Yang mau masuk pesantren silahkan, yang mau masuk sekolah SMP silahkan. Jangan berhenti belajar. Karena ketika mereka pelajari, ternyata dalam sebuah batu yang terletak di area Ka'bah, diteliti batu itu sampai molekul terkecil, partikel-partikel terkecilnya itu ada unsur positif, ada unsur negatif. Ketika disatukan, terjadilah dia sebuah ledakan. Penemuan bom berasal dari Al-Quran yang hari ini dikembangkan oleh negara-negara karena itu disegani, seperti Korea disegani karena ada bom nuklirnya, Rusia disegani karena ada nuklirnya. Pengembangannya dari kitab suci Al-Quran, dari peristiwa lahirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, halo, hai, sekali lagi, halo, hai, halo, 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 hai. Hai, halo. Masya Allah. Ikuti Ustaz, ikuti. Kalau kau cinta Allah bilang saya. Semangat. Kalau kau cinta Rasul bilang saya. Kalau kau cinta Allah, cinta Rasulullah, semua bilang. Siapa yang tadi pagi sudah mandi? Alhamdulillah udah mandi semua. Siapa yang tadi pagi sudah sikat gigi? Siapa yang tadi pagi sudah mandi? Sudah mati, saya juga. Yang datang siapa? Hantu. Itu anak. Allahu Akbar. Siapa yang pengen jadi anak soleh? Yang perempuan yang soleh, laki-laki soleh. Siapa yang pengen jadi anak soleha? Alhamdulillah. Yang laki-laki jangan salah lagi. Soleh untuk laki-laki, soleha untuk perempuan. Yang bencong Ustaz, ada sini yang bencong. Ada. Dengar nak ya. Kalau di sini ada yang bencong, haram. Nggak boleh. Ya. Siapa yang pengen jadi anak soleh? Laki-laki aja. Laki-laki. Siapa yang pengen jadi anak soleha?
Laki-laki kita, alhamdulillah. 4 sifat yang wajib bagi Rasulullah yang harus kita miliki tentunya anak-anakku semuanya. Ya, dengarkan. Yang pertama, siddiq. Apa itu Ustaz siddiq? Siddiq apa? Siddiq adalah benar. Siddiq adalah jujur. Ya, anak-anak, Ustaz semuanya, kalian harus menjadi pribadi yang jujur. Ya, jujur. Kalau ditanya sama ibu guru, kenapa kamu nggak kerjain PR di rumah nih? Jujur, ibu, mohon maaf ibu, saya kebetulan tadi lupa ngerjainnya, main HP. Jujur. Ya. Kamu kenapa bisa menulis misalnya sama jawaban sama kayak samping kawan kamu? Jujur, saya nyontek. Jujur. Harus jujur itu apa? Berani bertanggung jawab. Kalau kamu berbuat salah, berani bertanggung jawab. Jujur itu apa? Tak mau mengambil barang milik orang lain karena kamu punya sifat jujur. Rasulullah adalah manusia yang paling jujur dalam hidupnya. Yang kedua, apa sifat Rasulullah yang harus kita ikuti, Nak? Foto. Apa itu fatona? Ada yang tahu? Siddiq, jujur. Tabligh, amanah. Fatona adalah cerdas. Fatona adalah pintar. Oke, Ustaz akan tes kepintaran kalian. Akan Ustaz tes kecerdasan kalian. Coba semuanya tatap mata Ustaz. Lihat ke Marina. Udah? Tengok kemari. Kita tes kecerdasan. Semuanya, Nak? Udah? Angkat tangannya seperti ini. Jangan tinggi-tinggi. Ada yang tinggi. Kenapa jangan tinggi-tinggi? Tahu? Udah? Tatap mata saya. Lihat dengan semuanya. Udah? Nampak? Ikuti jalan-jalan seperti ini. Kita tes kecerdasan ini. Udah? Saya bilang mata, pegang mata ya. Mata. Pegang gini, jangan gini, sakit. Udah? Lagi. Hidup. Ada yang mau ini. Lagi. Tes kecerdasan. Mulut. Ini udah mulai pintar-pintar nih ya. Udah nggak mau terjebak lagi. Tengok kemarin. Lagi. Lubang hidung. Mana lubang hidung? Lagi. Udah? Goyang-goyang terus. Udah? Lidah. Mohon maaf ibu-ibu. Udah gini dia tadi. Gila yang itu. Astagfirullah. Ya, ternyata alhamdulillah guru-guru di SD Negeri Tenggulun pintar-pintar semuanya. Ya, itu yang kedua. Halo, apa kabar? Jangan lupa ini. Yang ketiga apa Ustaz? Tabligh. Apa itu tabligh Ustaz? Tabligh itu mau menyampaikan. Tabligh itu mau menyampaikan. Kalau ada temanmu yang buat salah, ada gurunya di kelasnya, tiba-tiba dia pergi untuk cabut. Kamu tahu dia mau pergi cabut, apa yang harus kamu lakukan? Kasih nasihat. Hei kawan, jangan kayak gitu kawan, berdosa. Masuklah ke kelas.
itu tablik. Tapi kalau seandainya ada kawan yang tiba-tiba mau cabut, kamu datang jumpai dia, mau kemana? Mau kemana itu? Mau cabut. Tunggu aku ikut. Ini yang jadi masalah. Ada yang kayak gitu? Ada? Nggak ada. Alhamdulillah. Yang keempat, amanah. Apa itu Ustaz amanah? Bisa dipercaya. Halo. Hai. Alhamdulillah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap ingin berangkat ceramah, ingin berangkat berdakwah, setiap ingin berangkat menyebarkan kebaikan, melewati sakitan. Dalam riwayat disebutkan bagaimana kemudian cobaan yang dihadapi oleh Rasulullah. Datang orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy yang tak suka dengan Rasulullah, membenci agama Islam ketika itu, dihindarilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya kalian nak diludahi orang, apa kalian buat? Lewat kalian, tiba-tiba datang teman meludahi. Apa yang harus kalian lakukan? Marah enggak? Marah juga enggak? Tapi Rasulullah meludahi sabar. Lewat Rasulullah meludahi sama orang kafir Quraisy. Sabar, diam Rasulullah, enggak mau balas. Besok harinya berangkat lagi lewat di gang itu, datang orang kafir Quraisy, diambilnya kotoran unta, diambilnya kotoran domba, dilemparkan dengan Rasulullah. Terkena pakaian Rasulullah. Sabar. Ini sikap Rasulullah. Besoknya orang yang melempari kotoran, orang yang melempari lidah, nggak ada. Ditanya sama sahabat Nabi, siapa itu Ustaz? Sahabat Nabi, malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Apa ya Muhammad? Itu mana orang yang jahat padaku? Mana orang yang lempariku kotoran, yang lempariku ludah? Oh, nggak ada dia ya Jibril. Oh, dijawab sama malaikat Jibril, ya Muhammad, ketahuilah bahwasanya ini orang sedang sakit. Oh, sakit dia. Pulang Rasulullah tidak jadi berdakwah, sampai ke rumah diambilnya buah-buahan, buah kurma, diambilnya roti, makanan untuk buah tangan. Datang ke tempat orang yang zalim sama Rasulullah. Tok tok tok. Assalamualaikum. Dijawab sama yang di dalam, yang sakit tuh. Siapa itu? Saya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menggigil tangan, menggigil, lagi sakit memang menggigil. Jangan-jangan Nabi Muhammad datang untuk balas dendam. Kemarin aku sehat, balas dendam Nabi Muhammad, aku bisa balas. Dia keluarkan silat, aku bisa tangkap. Tapi aku lagi sakit. Kalau Rasul datang balas dendam, aku bisa apa? Aku lagi lemas terbaring, lemah, aku tak bisa bergerak. Jangan-jangan Rasulullah datang balas dendam. Tapi begitu dibuka pintu oleh Rasulullah, ditanya sama Rasulullah dengan wajah yang berseri tersenyum bahagia, sejuk dipandang di mata, dia tanya sama itu orang yang sakit, "Kifahal ya ikhwani? Apa kabar wahai saudaraku? Kenapa kamu sakit? Nih, saya bawakan oleh-oleh, saya kasih ke kamu, saya doakan kamu cepat sembuh ya." Ini akhlak Rasulullah. Gara-gara akhlak Rasulullah yang seperti ini, apa kata orang kafir tadi? Apa kata orang yang zalim tadi? Ya Rasulullah, aku tak menyangka kau begitu baik padaku ya Rasulullah. Kau musuhku ya Rasulullah. Bilang baik kau kotoran, bilang baik kau Rasulullah. Orang yang ikut bareng bersamaku, yang sama-sama kami zalim padamu, sampai detik ini tak datang menjengukku, tak datang melihatku, malah kau musuhku, kau datang untuk melihatku. Saksikan ini ya Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Masuk Islam. Masuk Islam. Ini akhlak Rasulullah.
Makanya adik-adikku semua, murid-murid SD Negeri Tenggulun, ini yang harus kita tiru. Wajar jika Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri tauladan contoh yang baik bagimu dari kehidupan Rasulullah. Kenapa? Rasulullah tak mau benci, tak mau dendam, tak mau emosi. Rasulullah maafkan orang yang buat salah padanya. Maka hari ini detik ini juga, kalau ada yang melempari kamu mudah, kalau ada yang melempari kamu baik ayam, jangan balas, maafkan. Kalau ada yang ejek-ejek kamu, jangan kamu balas ejek. Contoh, itu kepalanya botak, lewat dia botak. Datang kamu lihat yang ejeknya ontong, memang ontong. Jangan. Dia ejek kamu botak. Maafkan, jangan balas. Ya, dia lempar kita sekali pakai batu, lempar dia bunga. 2 kali lempar batu, lempar 2 kali bunga. 3 kali lempar pakai batu, lempar juga 3 kali pakai bunga. Pastikan potnya sudah ikut. Artinya apa Ustaz? Sabar itu juga perlu ada batasnya. Jangan sabar-sabar terus. Mestilah kamu berbuat, ngadu, laporkan minimal kepada guru. Ya. Halo. Hai. Hai. Ustaz mau tanya ini, siapa yang pengen jadi orang sukses? Alhamdulillah. Siapa yang pengen jadi anak hebat? Alhamdulillah. Siapa yang pengen jadi anak yang baik? Alhamdulillah. Siapa yang pengen jadi anak rajin? Alhamdulillah. Siapa yang pengen jadi anak kambing? Ada juga. Allahu Akbar. Ya. Ayo, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badr, anta nurun. Sekali lagi. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iblis wa wali, anta misbahu suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Ini karena Ustaz lihat udah ada wali murid yang datang untuk menjemput, nampaknya Ustaz juga nggak bisa lama-lama nih. Ustaz langsung mulai ke kuis, ya. Langsung ke kuis ya, ya.
Yang bisa jawab Ustaz kasih hadiah lagi. Tenang aja Bu, untuk ibu juga ada kuis. Nanti yang bisa menjawab akan ada hadiah juga untuk ibu. Beda hadiah untuk anak-anak sama untuk ibu-ibu. Tenang aja. Bapak-bapaknya juga boleh menjawab. Kebetulan saya lihat yang laki cuma saya berdua. Yang gurunya sama bapak itu. Yang lainnya ibu-ibu semua, masya Allah ya. Oke, siap nggak dengarkan kuis? Siap dengarkan pertanyaan? Alhamdulillahirobbilalamin. Dengarkan. Ini yang bisa menjawab akan Ustaz kasih hadiah. Pertanyaannya adalah, tadi Ustaz sebutkan surah. Surah apa? Ayatnya berapa? Tentang bersyukur kepada Allah tadi. Yang bisa menjawab kemari. Sini, jangan malu-malu. Tenang aja nak, kalau kalian menjawab Ustaz nggak salahi. Dulu Ustaz pernah jadi sekolah SD. Dulu saya SD Al-Wasliyah Semadam. Tahu Semadam? Di sana Ustaz bersekolah dan ketika itu ada guru matematika. Waktu itu samar gurunya. Ya, sekarang ini saya lihat guru matematika sudah menjadi bapak kepala sekolah. Saya doakan mudah-mudahan bapak itu selalu dalam keadaan sehat. Ketika itu dia bertanya kepada Ustaz, siapa yang bisa jawab? Saya duduk di depan. Saya jawab, saya Pak. Kemudian sini katanya. Apa jawabannya? Salah jawaban saya. Kata dia, salah. Kena mental. Besok-besok Ustaz tak boleh menjawab. Serius. Maka ketika hari ini saya sudah jadi guru, ketika saya berikan pertanyaan, salah pun dijawab nanti sama yang menjawabnya dari ini, tidak Ustaz salahkan. Nanti kena mental. Tetap harus kita bilang itu betul, benar, meskipun jawabannya salah. Ini contoh Ustaz tanyakan, siapa nama kakeknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari pihak perempuan kamu? Nah, Abdul Muttalib itu kan jawaban yang salah tuh. Akan Ustaz bilang betul, walaupun salah, karena Ustaz tak mau menjatuhkan mental kamu lagi. Oke, sekarang Ustaz tanya, siapa nama kamu? Anjas. Nama kamu? Naldi Anjas. Tinggal di mana nak? Bukit. Kampung Bukit. Nih? Bawah. Tadi Ustaz tanya apa? Ustaz tanya surah apa, ayat apa tentang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul kan? Udah bisa untuk dijawab? Oke, siapa yang menjawab, kamu atau Aldi? Oke, Anjas. Surah Ibrahim ayat ke-7. Beri aplaus untuknya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, hadiah untuk Anjas dan Aldi. Salim. Ya, silakan dulu. Alhamdulillah. Ini sekarang kuis untuk ibu-ibu ya. Ibu yang sudah mendampingi anak-anak juga boleh untuk menjawab. Untuk ibu-ibu hadiahnya berapa Ustaz? Kalau anak-anak 10.000, untuk ibu-ibu yang bisa jawab hadiahnya 100.000. Siapa yang ngasih Ustaz? Insya Allah nanti ibu kepala sekolah. Tidak bercanda. Ini pertanyaan ibu. Ibu, apa persamaan dan perbedaan antara syarat dan rukun? Iyalah, kalau untuk anak kan enak pertanyaan yang dulu agak susah lah pula. Bu, saya mau curhat dulu Bu, suruh saya jawab ya. Dulu, saya pernah ceramah Maulid Nabi, ceramah Isra Mi'raj. Saya ngisi di Besiktam, saya tanya dengan pertanyaan yang sama, jamaah di sana nggak bisa menjawab. Saya pergi lagi ceramah ke tempat lain, saya tanya dengan pertanyaan yang sama, jamaah juga tak bisa menjawab. Bahkan ketika saya mengisi pengajian di daerah kota Kuala Simpang, saya tanya juga, ibu-ibunya belum tentu bisa menjawab. Memang pertanyaannya agak susah untuk dicari jawabannya, serius saya bilang. Tapi jangan berkecil hati kalau ibu nggak bisa jawab, karena biasanya kalau saya tanya, pasti saya silakan itu jawaban juga.
Ayo, Ibu, ada yang bisa menjawab, Bu? Boleh dari sana, Bu, nggak harus maju ke depan. Tenang aja, Bu. Ustaz nih ngomong aja, nggak ada itu uang 100.000. Oke, saya kuatkan, Bu. 100.000, Bu. Saya ulang lagi, Bu, ya. Pertanyaannya, Bu, apa persamaan dan perbedaan antara syarat dan rukun? Saya kasih contoh lagi. Syarat itu, kalau ada anak sekolah SD, dia mau masuk sekolah SMP, syaratnya harus ada SKL. Minimal itu. Apa itu SKL? Surat keterangan lulus. Minimal dia harus kelas 6, itu syarat. Kalau rukun, kalau dia udah masuk SMP, dia harus berubah pakaian. Nggak boleh lagi pakaian merah putih, nggak boleh. Tapi harus sudah putih biru. Itu dia rukun. Nah, ini spoiler. Kira-kira apa jawabannya? Ada, Bu, yang bisa menjawab, Bu? Persamaan dan perbedaan antara syarat dan rukun. Nanti adik-adik ada kuis lagi. Ya, adik-adik. Halo. Jangan ribut ya. Ini untuk ibu-ibunya dulu ya. Ada, Bu? Nggak apa-apa, Bu. Nggak harus maju ke depan. Ibu jawab dari belakang juga boleh. Hitung 3 ya. 1, 2 setengah, 3. Alhamdulillah, saya nggak jadi koyak dikit. Adik-adik, ini jawabannya. Saya sekaligus jawab untuk ibu-ibu juga. Syarat dan rukun. Syarat adalah segala sesuatu yang sifatnya wajib. Apa itu satu wajib? Dalam kitab usul fikih dikatakan ta'rif daripada syarat adalah wajib adalah dilakukan mendapatkan pahala, ditinggalkan mendapatkan dosa. Maka syarat adalah segala sesuatu yang sifatnya wajib dilakukan sebelum pelaksanaan. Rukun adalah segala sesuatu yang sifatnya wajib dilakukan di dalam pelaksanaan. Syarat sama-sama dengan wajib. Apa persamaannya? Sama-sama wajib. Rukun dan syarat persamaannya sama-sama wajib. Bedanya kalau syarat dilakukan sebelum pelaksanaan dan rukun dilakukan di dalam pelaksanaan. Ini khusus untuk adik-adik. Halo adik-adik. Hai. Halo. Siapa nama kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari pihak perempuan? Kalau dari pihak laki-laki enak kali. Ini Nabi Muhammad punya ayah. Siapa ayahnya? Abdullah. Kan ada lagunya itu kan? Ada lagunya kan? Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Kakeknya bernama. Nah, itu dah ada jawabannya. Kakeknya Abdul Muttalib. Dari pihak laki-laki, Nabi Muhammad punya ayah Abdullah, Abdullah punya ayah Abdul Muttalib. Ini dari pihak perempuan. Ustaz tanya, Nabi Muhammad punya ibu Siti Aminah. Siti Aminah punya ayah. Ayahnya Siti Aminah siapa? Yang bisa menjawab Ustaz kasih hadiah. Hitungan 3, tidak ada cukup. Ustaz kasih juga jawabannya. 1, 2, boleh. Apa jawabannya nak? Tidak apa-apa. Abdul Muttalib, Abdullah. Ini yang jawab, saya bilang betul. Siapa lagi yang mau jawab? Apa?
Betul. Lagi. Yang mana? Yang mau jawab? Ini kita tahu dia. Betul. Betul. Ya, betul. Dah, tapi ada jawaban yang paling betul. Dengarkan. Khusus untuk anak-anak SD Negeri Tenggulun, Ustaz kasih tahu dan orang lain enggak usah. Maka khusus jawabannya. Maka coba tengok mari kita rahasia. Saya enggak mau orang anak-anak lain dengar. Khusus SD Negeri Tenggulun. Dengarkan. Ayahnya Ibunda Rasulullah Siti Aminah atau kakeknya Nabi Muhammad dari pihak perempuan? Jawabannya adalah ini rahasia. Dengarkan sekali lagi saya ulang. Kakeknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari pihak perempuan namanya adalah Tadi dengar? Oke, sekali lagi saya ulang. Coba tengok mari serius. Udah? Namanya adalah apa? Sikit. Namanya adalah, jawabannya adalah, benar kan? Abdul Wahab. Loh, itu nama Ustaz. Kebetulan nama saya Abdul Wahab. Ya. Oke, sekarang siapa itu kakeknya Nabi Muhammad dari pihak perempuan? Abdul Wahab. Siapa nama saya? Nanti sampai di rumah yang udah bisa buka HP, ketik di situ Abdul Wahab YT channel di YouTube. Nggak bisa terbuka Ustaz, mungkin paketnya nggak ada. Isi dulu agak 1 GB atau PPK WiFi. Udah jumpa Ustaz. Oh ini dia Ustaz Abdul Wahab. Tekan subscribe, like, komen dan share. Ya. Oke, alhamdulillah. Ada pertanyaan? Siapa lagi yang mau dapat hadiah? Oke, saya kasih pertanyaan terakhir untuk menutup perjumpaan kita. Ada berapa jumlah seluruh nabi? Bukan. Seluruh nabi yang 25 itu yang wajib kita ketahui, tapi jumlah real. Coba mari. Ya. Siapa duluan nih? Iya, kalah. Enggak apa-apa. Siapa? Apa jawabannya? 124.000. Alhamdulillah, jawabannya betul. Beri aplaus untuk keduanya. Baik, anak-anak Ustaz semuanya, sejenak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kirimkan doa yang terbaik. Semoga doa-doa kita ini nantinya diijabah Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama proses berdoa, Ustaz minta jangan ada yang ribut, angkat tangannya, kita sungguh-sungguh berdoa memohon kepada Allah. Siap? Siap, alhamdulillah. Astaghfirullahaladzim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد وأنت الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولوالدينا
warhamhum kama rahimuna warhamhum kama rabbuna shaghira. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami memohon kepadamu ya Allah sebagaimana firman-Mu, iyyaka na'budu, hanya padamu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, hanya padamu kami meminta ya Allah. Tolong ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunkan dosa guru-guru kami ya Allah. Ampunkan dosa orang yang selama ini pernah menolong kami, berbuat baik dan berjasa dalam hidupnya untuk kami ya Allah. Ampunkan juga orang yang selama ini zalim pada kami, jahat pada kami, memfitnah kami, menggosip kami ya Allah. Ampunkan semua dosa orang yang kami kenal ya Allah, maupun orang yang belum kami kenal dan yang akan kami kenal ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkan seorang wanita yang pernah kami tumpangi rahimnya 9 bulan 10 hari lamanya. Wanita itu pernah berjuang memperjuangkan kami ya Allah. Kolak rahimnya, tumpah darahnya, bercucuran air matanya, menahan sakit dan derita, perjuangan hidup dan mati. Itulah ibu kami ya Allah. Ampunkan ibu yang selalu menyayangi kami ya Allah. Ampunkan ibu yang selalu bohong untuk kami ya Allah. Dia bohong karena kasih sayangnya. Ketika kami tanya ibu apakah ibu sudah makan, dia akan jawab sudah nak, padahal dia belum makan ya Allah. Ampunkan ibu yang selalu berbuat baik untuk kami semua ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ampunkan pula seorang lelaki yang nama kami dibintikan dengan namanya. Itulah ayah kami ya Allah. Ampunkan ayah yang kami sering salah paham dengannya ya Allah, yang kami pikir cuek dan tak peduli, pada hatinya selalu memikirkan kami ya Allah. Ampunkan ayah yang selalu bertanya kabar melalui lembutnya lisan ibu, yang selalu memberikan uang saku melalui lembutnya tangan ibu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, panjangkan umur kedua orang tua kami ya Allah. Jika hari ini mereka sakit, sembuhkanlah ya Allah. Jika hari ini mereka sulit, mudahkanlah ya Allah. Jika hari ini mereka sempit, berikan jalan keluar ya Allah. Jika hari ini mereka banyak hutang, berikan limpahan rezeki agar mereka mampu melunasi hutangnya ya Allah. Ya Allah, belum sanggup kami membayangkan jika orang tua kami telah tiada ya Allah. Saat kami pulang ke rumah, matanya itu tak lagi dapat terbuka. Saat kami pulang ke rumah, badannya sudah terpojok ke jantungnya tak dapat berdetak, tubuhnya tak dapat bergerak, di hidungnya ada kain kafas. Belum sanggup kami membahagiakannya ya Allah. Maka untuk itu kami memohon padamu ya Allah, sayangi mereka ya Allah. Tapi jika Engkau hendak ambil nyawanya, siapa kami ya Allah yang dapat mengaturnya ya Allah? Jika Engkau hendak ambil juga nyawanya, firman beliau Tuhan itu nafsin dha'iqatul maut, yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Jika kematian itu datang kepada kedua orang tua kami mohon lembutkan urusan itu ya Allah. Jangan sampai sakaratul maut itu menyiksa mereka ya Allah. Sayangnya mereka sebagaimana dulu mematikan kami sejak kecil ya Allah. Sebagaimana dulu mengantarkan kami di depan pintu rumah, hendak berangkat ke sekolah, dia lepas kami pergi berangkat dengan senyuman yang indah. Sayangnya mereka sebagaimana dulu yang rela menjadikan tubuhnya, badannya sebagai selimut yang tak rela satu menit pun mendidik kami ya Allah. Sayangnya ibu ayah kami sebagaimana dulu menahan lapar jadi kami bisa kenyang, menahan untuk beli baju baru agar kami bisa beli apa yang kami ingin ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jika Engkau hendak ambil nyawanya, kami mohon lembutkan urusan itu ya Allah. Jangan sampai sakaratul maut itu meniksanya ya Allah. Dan untuk orang tua kami yang telah tiada, kami mohon padamu ya Allah, lapangkan kuburnya, terangi kuburnya, angkat derajatnya ya Allah, ampunkan segala dosa-dosanya, masukkan dia ke dalam surga ya Allah. Kalau tidak padamu kami meminta, kepada siapa lagi ya Allah? Iya kalau hanya padamu kami menyembah, wa iya nasta'in, hanya padamu kami memohon.
Kami mohon tolong selamatkan orang tua kami ya Allah. Masukkan dia ke dalam surga-Mu ya Allah. Angkat derajatnya ya Allah. Tempatkan dia di tempat yang mulia ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, kabulkan permintaan kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna du'aana ya Allah, innaka antas sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tadi Ustaz buka dengan pantun, ini juga Ustaz akan tutup dengan pantun. Yang pertama pantunnya, kalau ada jarum yang patah jangan disimpan dalam laci. Kalau ada kata-kata Ustaz yang salah jangan disimpan dalam hati. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan sampai berkarat. Kalau ada kata-kata Ustaz yang salah, mohon maaf dunia dan akhirat. Maaf. Alhamdulillah. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan dalam kantong. Kenapa? Kecucuk, sakit rasanya. Kalau ada kata-kata yang salah, sekali lagi saya mohon maaf. Maaf. Alhamdulillah. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Kuntil anak naik sepeda. Ngapain pula kuntilanak naik sepeda? Kurang kerjaan. Tapi karena di pantun kita gas saja. Kuntil anak naik sepeda jatuh ke sumur. Jangan lama-lama adik mandang saya, nanti malam nggak bisa tidur. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Ilal liqa ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Ya, Pak. Silakan Pak. Ya. Allah. Bu, alhamdulillah sehat. Ini kan Bapak masuk. Iya, iya. Bu. Iya. Jam 9 lewat 8 kayaknya, Bu. Apabila di dalam penyampaian saya tadi banyak terdapat kesalahan. Allahu Akbar. Sekali lagi saya mohon Pak, silakan Pak. Iya, Bu, siap. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kopi lu. Bisa minum. Punya habis.